Coba bayangkan jika rokokmu diganti dengan lauk keluarga dalam sebulan. Apakah seimbang? Atau bahkan, ternyata rokokmu melebihi belanja laukmu. Tentu saya membuat konten ini dalam rangka menyadarkan diri sendiri, yang masih berusaha menerapkan hal tersebut. Di sini saya disclaimer bahwa saya bukanlah ahli ekonomi apalagi ahli kesehatan, saya hanyalah manusia yang sudah terbiasa menjalani realita kehidupan sebagai bapak-bapak muda pada umumnya. Nyaris 10 juta warga kelas menengah turun kasta. Sekitar 9,5 juta kelas menengah turun kelas dalam 5 tahun terakhir menurut data BPS. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bertahan hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan berikutnya. Saat ini, kita sebagai kelas menengah sangat merasakan tekanan keuangan yang cukup tinggi, seperti sedang duduk lesu, tiba-tiba terkena smackdown ala Scotty 2 Hotty. Di saat orang tengah asyiknya menghamburkan THR-nya, berwarawiri di coffee shop bersama temannya, mengantri untuk membeli iPhone 16 keluaran terbaru. Kita, bapak-bapak kelas menengah hanya berdiam di teras rumah, menikmati secangkir kopi saset. Untuk sebagian orang, kopi tidak lengkap tanpa menghembuskan asap dari mulut, termasuk saya selaku penulis. Lantas apa klasifikasi kelas menengah? Menurut Bank Dunia yang dilansir dari berita Tempo, kelas menengah ditandai dari jumlah pengeluaran 2-9 juta rupiah per orang, per bulannya. Jika kamu berada pada rentan tersebut artinya kamu masuk dalam kategori kelas menengah. Mengapa kita tertekan? Data Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan, sejak 2019 hingga 2024, jumlah kelompok kelas menengah turun dari 57,33 juta menjadi hanya 47,85 juta. Proporsinya hanya 17,13% dari total populasi Indonesia. Turun 4% dari 2019 yang mencapai 21,45%. Apakah kita 4% tersebut? Mungkin saja. Bahkan ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, LOM, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, Teku Riyefki, mengatakan penyebab menurunnya kelas menengah adalah permasalahan struktural ekonomi Indonesia. Banyak kalangan menengah yang kesulitan mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok lantaran sedikitnya pembukaan lapangan kerja berkualitas yang menawarkan gaji layak. Sedangkan inflasi di sektor makanan dan minuman terus meningkat setiap tahun. Data UI menunjukkan inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau meningkat sekitar 4,9% per tahun. Dampaknya, daya beli kelas menengah terus tergerus. Terus, bagaimana realita di lapangan? Ada beberapa yang paling berdampak yang saya rasakan. Pertama, di saat gaji yang begitu-begitu saja, ternyata pengeluaran rutin tanpa kita sadari, melonjak lebih tinggi. Untuk bensin, yang dulunya, 50.000 cukup untuk 2 minggu, sekarang hanya bertahan dalam seminggu, belum jika ada hal lain yang mengharuskan menggunakan kendaraan di luar dari rutinitas kantor. Kedua, pernah kamu, kalkulasi biaya makan di kantor selama sebulan? Saya sudah kalkulasikan, per hari saya biasa habiskan uang 15.000 untuk membeli makan dengan porsi secukupnya, yaitu ayam crispy tambah nasi gratis es teh, maka jika dikali 24 hari, total sebulan saya harus mengeluarkan uang sebanyak 360.000. Ketiga, hal ini yang sangat menyita dompet saya. Benar, rokok. Dalam sehari saya habiskan sebungkus rokok dengan harga 27.000, maka jika sebulan, total pengeluaran rokok saya adalah 810.000. Jika dibandingkan, itu setara dengan biaya bensin rutin saya selama 4 bulan, dan biaya makan siang saya selama 2 bulan, belum lagi jika saya andaikan jika menjadi susu anak atau popok. Dari sini, saya merasakan bahwa memang kita berada dalam tekanan ekonomi yang tinggi tapi sayang, di saat tekanan tersebut hadir, saya malah justru membuang sumber utama penghasilan untuk ketenangan saya sendiri yaitu rokok. Saya tahu banyak yang mengaitkan rokok dengan melepas kepenatan, atau mendamaikan diri sendiri, namun sayangnya, itu akan bertabrakan dengan ketenangan istri yang harus bersusah payah mengatur keuangan kita, untuk membaginya ke berbagai pengeluaran lainnya yang bahkan malas untuk kita perhatikan.
Mari kita melihat lebih detail, bagaimana istri saya mengeluarkan biaya hidup rumah tangga dalam sebulan. Hai, saya istri pemilik channel ini, hahaha. Saya menempati rumah subsidi ditemani seorang suami perokok dan anak berumur 1 tahun. Setiap awal bulan gajian, saya mengeluarkan biaya listrik sebesar Rp300.000. Itu pun kadang harus tambah 50-100.000 karena AC yang menyala setiap hari dikarenakan kepentingan anak. Terus, saya menyisihkan uang sebesar Rp1.000.000 untuk cicilan rumah KPR kami, yang akan lunas 13 tahun ke depan, 13 tahun ke depan. Karena tinggal di perumahan, tentu saya juga mengeluarkan uang bulanan untuk air, keamanan dan kebersihan sebesar Rp100.000. Lanjut, karena saya ada anak 1 tahun, jadi saya sisipkan langsung untuk pembelian popok seharga Rp60.000. Kadang saya habiskan 3 bungkus, jadi total Rp180.000 selama sebulan. Untuk susu formula, alhamdulillah, diselingi juga dengan ASI, jadi setiap minggu saya hanya membeli susu kemasan 150 gram per 4 hari dengan harga Rp60.000. Jadi jika di total per bulan, saya mengeluarkan uang untuk susu formula sebesar Rp420.000. Sedikit informasi, sebenarnya saya juga ikut bekerja untuk membantu keuangan keluarga, namun gaji saya yang UMR ini habis untuk cicilan mobil dan biaya bensin selama sebulan. Itu pun saya membeli mobil karena saya dan suami beranggapan bahwa mobil sudah menjadi kebutuhan primer ketika memiliki seorang anak. Selanjutnya untuk konsumsi kami membeli beras 10 kg untuk sebulan seharga Rp160.000. Untuk lauk, kami membelinya per hari dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp50.000 per hari. Jadi jika ditotal untuk konsumsi kami selama sebulan sebesar Rp1.700.000, kita genapkan menjadi 2 juta untuk hal lain seperti galon, gas atau ketika makan di luar rumah. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke suami saya. Setelah melihat daftar pengeluaran kami, tentu saya selalu berikhtiar untuk mengurangi biaya pengeluaran yang sangat bisa untuk dikurangi. Maka jika melihat pengeluaran saya, hanya satu yang bisa dikurangi atau dihilangkan, yaitu rokok. Saya membayangkan jika biaya rokok tersebut saya alihkan ke istri saya, maka ada spare keuangan yang bisa istri saya simpan untuk menjadi tabungan, atau tambal sulam pengeluaran yang tiba-tiba. Oleh karena itu, saat ini saya tengah berusaha mengurangi pengeluaran rokok saya. Ada hal yang saat ini saya lakukan dan terbukti ampuh untuk menguranginya. Saya mulai mengidentifikasi, pada waktu kapan saya sering merokok. Ternyata cuma beberapa tempat dan waktu saja saya menghabiskan waktu untuk merokok. 1. Pagi hari saat memulai kerja. 2. Saat istirahat siang di tempat kerja. Dan ketiga, saat malam hari di teras rumah. Cuma ketiga waktu itu saya menghabiskan banyak rokok. Selebihnya, itu hanya insidentil seperti saat nongkrong di warkop. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa penyesuaian seperti tidak lagi nongkrong bersama teman kantor yang merokok sebelum memulai pekerjaan. Ketika malam hari, saya lebih mementingkan waktu untuk bermain bersama anak sampai dia tertidur. Dan anehnya ketika anak mulai akan tertidur, saya juga merasakan hal yang sama. Dan alhasil, saya melupakan yang namanya merokok ketika malam hari. Saya mulai menyadari bahwa uang yang saya keluarkan untuk rokok, ternyata bisa saya gunakan untuk kepentingan yang lebih menghasilkan seperti berlangganan Capcut Pro untuk menghasilkan konten. Dengan membuat konten di YouTube, walaupun belum tentu menghasilkan, namun waktu yang saya habiskan bisa sangat bermanfaat dalam melatih kemampuan editing. Terlepas nantinya saya tidak konsisten dalam menerapkan ini, setidaknya saya berusaha untuk menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab lagi kepada keluarga. Terima kasih atas atensinya, salam hangat bagi kalian para kaum kelas menengah. Tetap jalani harimu di tengah hiruk pikuknya dunia.